ngebolang ke Boyolali yuk! Selain bermain seluncur bambu, aku akan mengajak kalian memanen daun adas dan bit. Tunggu saja olahan nikmat dari kami. Penasaran? Yuk, ikuti aku terus. Ayo Fian, Fadil, kayu sepedamu lebih cepat. Pade dan teman-teman yang lain pasti sudah menunggu kita di kandang sapi. Aduh, malah jadi terperosok seperti ini. Alamat ketinggalan kami. Ciloko iki, nabrak maneh ditabrak maneh. Lah kowe tak celuki, ora krungu. Alah apes, apes golek inspirasi kok sial melulu. Asyik, waktunya keliling desa naik sapi. Berangkat! Sejak zaman nenek moyang, sapi memang sudah menjadi alat transportasi. Tapi nggak semua jenis sapi bisa kami tunggangi loh. Yang aku tunggangi ini adalah jenis sapi PO atau peranakan ongol. Hampir semua memiliki warna kulit yang sama, yaitu putih keabu-abuan. Sapi PO memiliki penampilan yang khas, bertubuh besar dan kekar. Memiliki gelambir di bagian leher bawah hingga perut. Sedangkan di bagian punggung terdapat punuk atau daging yang menonjol. Oh iya teman, sapi Jawa ini lebih mudah untuk dijinakkan. Karena memang sudah dari dulu jenis sapi ini dekat dengan manusia untuk menarik gerobak dan membajak sawah. Untuk bisa dinaiki memang tidak mudah, harus latihan dulu. Proses latihan atau penjinakan bisa memakan waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan, barulah sapi bisa ditunggangi. Setelah naik sapi, sekarang kami akan bantu memerah susu sapi milik Pak Li Prapto. Oh ya, jangan lupa cuci tangan kalian ya sebelum memerah, karena kebersihan adalah yang utama untuk menghasilkan susu sapi yang baik dan berkualitas. Biasanya sih, 1 ekor sapi bisa menghasilkan 10 liter per hari. Nah, kalau sapi yang aku perah ini menghasilkan susu kolostrum loh. Susu kolostrum hanya dihasilkan oleh sapi yang baru melahirkan dan sedang menyusui saja. Makasih ya sapi, karena susumu ini kami anak-anak bisa tumbuh sehat dan kuat. Kamu sapi juga harus makan yang banyak, biar sehat dan menghasilkan susu yang baik juga. Niki bule susune pun diperah. Oh iya kene lang. Saiki wangi bule gawe tahu susune ya. Nggih bule. Oh iya teman, sapi yang baru saja melahirkan umumnya mengeluarkan susu yang gak laku dijual karena warnanya menguning dan berbau amis. Jangan salah, kandungan gizi pada susu ini sangatlah tinggi. Supaya tidak sia-sia, masyarakat di desaku kemudian mengolahnya kembali menjadi makanan yang bergizi dan lezat. Masukkan irisan bayam ke dalam bambu dulu ya. Kemudian masukkan bumbu yang terbuat dari ketumbar, bawang putih, dan kunir ke dalam susu. Aduk sampai rata. Biasanya tahu terbuat dari kedelai, tapi tahu di daerahku terbuat dari susu sapi. Sudah terbayangkan betapa lembutnya tahu susu yang satu ini? Setelah semua bambu terisi susu, masukkan bambu ke dalam panci yang berisi air dan rebus sampai matang. Proses perebusan memakan waktu kurang lebih 30 menit, tergantung tebal tipisnya bambu teman. Setelah matang, angkat bambu satu persatu, kemudian keluarkan tahu susunya. Sip, tinggal iris tipis-tipis
lalu goreng. Proses penggorengan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena kalau terlalu lama, tahu susu akan menjadi keras. Bisa jadi mengurangi cita rasa deh. Tahu sudah digoreng. Sekarang tinggal kita buat saus taburannya yuk. Potong tipis wortel dan cabai sebagai isiannya. Soal bumbu, kita serahkan saja ke Kak Anjas. Cukup haluskan ketumbar dan bawang putih yang diberi sedikit garam. Tumis bumbu sampai tercium bau harum. Kemudian masukkan wortel dan cabai. Beri sedikit air dan tambah tepung maizena untuk mengentalkannya. Oh ya teman, memang benar kalau Kabupaten Boyolali seperti daerahku ini dikenal sebagai sentra penghasil susu sapi. Jadi, tak heran jika banyak makanan khas Boyolali yang terbuat dari susu sapi. Ya, seperti yang satu ini. Buli membuatkan kami tahu susu isi bayam. Saus sudah jadi. Susun tahu susunya, kemudian siram deh dengan saus sayurnya. Voila! Jadi deh tahu susu bayamnya. Terlihat menggugah selera, bukan? Empuk dan gurih sekali. Sungguh perpaduan yang pas antara tahu susu, bayam, dan kuah kentalnya teman. Oh iya teman, mengkonsumsi susu kolostrum sangatlah baik loh. Karena susu ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita. Jadi tidak akan gampang sakit. Kata Buli, susu ini juga baik loh buat pertumbuhan tulang. Jadi cocok sekali untuk dikonsumsi anak-anak dalam masa pertumbuhan seperti kita ini. Hayo, teman di rumah, ada yang sudah pernah makan tanaman yang satu ini belum? Oh ya, banyak yang salah mengira kalau bit adalah buah. Padahal bit itu termasuk umbi ya. Oh ya, tumbuhan ini mudah sekali dibudidayakan loh. Karena jarang sekali diserang hama atau penyakit. Tapi sayangnya, bit hanya bisa tumbuh di daerah dataran tinggi dengan suhu 20 sampai 24 derajat Celcius. Bit juga tidak perlu perawatan yang ekstra. Cukup tabur bijinya dan biarkan tanaman tumbuh tunas sekitar 6 sampai 8 minggu. Bit yang berumur kurang lebih 3 bulan sudah bisa dipanen. Bila kita membiarkan tanaman di tanah, buah akan menjadi lebih besar. Akan tetapi, jika lebih dari 3 bulan, ada kemungkinan tanaman akan menjadi lebih keras dan tidak enak untuk dimakan. Panennya sudah cukup nih. Yuk, langsung kita bawa pulang. Sekarang ibu akan membuatkan olahan dari bit. Pertama, kita parut bitnya ya teman. Untuk membuat kulit bentutnya, campurkan tepung ketan dengan air parutan bit. Aduk sampai adonan kalis. Ayo mbak, wis nadunya. Nah, sementara kakak buat kulit kuenya, Vian memarut kelapa, sedangkan Fadil mengikis gula merah untuk menjadi bahan isian kuenya nanti. Buat adonan menjadi bulatan-bulatan kecil.
jadi dan pisani ya. Lalu isi dengan parutan kelapa gula merahnya, teman. Sip, kukus adonan dan tunggu sekitar 40 menit. Sambil menunggunya matang, kita buat kuah siramnya terlebih dahulu yuk. Panaskan santan kelapa. Aduk terus agar santan tidak pecah dan tunggu hingga mengental. Wes Mbak, tak cenderung ya Mbak. Dan akhirnya jadi deh. Mendut bit dengan siraman kuah santan yang sangat menggugah selera. Ini dia mendut buah bitnya, teman. Yuk kita santap. Rasanya kenyal dan manis sekali. Mangan. Oh, desaku yang berembun membawakan kabut yang dingin, hawa dingin dan lapar. Lagi apa, Lang? Aku gek mangan-mangan karo betang-betang lek. Wah, enak ya. Kowe gek nopo lek ning kene lek? Yo, iki lagi golek inspirasi. Ya wes, hati-hati ya lek. Loh, ora dijak mangan-mangan. Oh, kowe gelem to lek? Ndang rene lek, ndang rene. Pas ki hatis. Ndang rene. Pas ki. Klik. Tahu aja kalau ada makanan. Matur suwun. Enak. Enak, Bu. Nambah. Lari teman. 1, 2, meluncur. Yeha. Perkenalkan, namaku Dika, si bolang dari Desa Samiran, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Ayo, lanjut, meluncur. Gak cuma punya pemandangan yang indah, desaku juga hawanya sejuk. Karena terletak di dataran tinggi di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, kebanyakan masyarakat di desaku mata pencahariannya sebagai petani. Hari ini kami akan membantu Pak D dan Bude Trini panen adas. Ada yang tahu apa itu adas? Eits, jangan dikira hamparan ini rumput ya. Inilah yang disebut adas, teman. Adas dapat tumbuh pada ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut dan minimal 10 meter di atas permukaan laut. Artinya tanaman ini dapat tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Hanya saja tumbuhan adas membutuhkan cuaca yang cerah dan sejuk dengan suhu 15 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Oh iya teman, tanaman ini berasal dari daerah Mediterania loh. Jauh di sana, tepatnya Eropa bagian selatan. Adas kini tersebar ke seluruh Eropa dan Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, adas punya nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Saat musim panen, tanaman ini akan mengeluarkan aroma khas rempah-rempah yang kuat dan manis. Memanen daun adas bisa dilakukan saat tanaman sudah mulai mapan atau tumbuh tinggi sekitar 1,5 meter. Nah, sudah cukup.
Ayo, mari pulang. Asik. Ternyata ibuku mau membuatkan bubur pecel, teman. Pisahkan dulu daun adas dengan tangkainya ya. Wis cukup iki Lang, dikumbah sik kono. Ya. Ya. Mbak yo, ki wis kumbah. Oh iya Lang, emang iki nih Lang. Yo. Yo. Parut buah bit untuk mendapatkan sari-sarinya. Wah, lihat. Warnanya benar-benar merah ya. Oh iya, warna merah pada buah, sayur atau umbi artinya banyak kandungan antioksidan yang terkandung di dalamnya. Makanya selain untuk meningkatkan stamina supaya nggak gampang capek, bit juga baik sekali untuk melancarkan pencernaan. Goreng bumbu pecelnya seperti cabai, bawang putih, dan lain-lain. Tumbuk kacang goreng sampai halus ya. Kemudian lanjut dengan menumbuk bumbu. Nah, bumbu sudah jadi. Sekarang buat bubur buah bitnya yuk. Pembuatannya sih sama saja dengan bubur-bubur yang lain. Masukkan beras yang sudah dicuci bersih ke dalam panci berisi air. Kemudian aduk terus. Lalu masukkan santan kelapa. Diaduk terus ya Lang, nanti ngintip. Ye, Bu. Setelah beras berubah menjadi bubur, tuangkan air perasan buah bitnya ya teman. Aduk sampai rata. Lihat perubahan warnanya. Jadi tambah menarik bukan? Letakkan sayur di atas bubur. Tambahkan bumbu pecelnya dan kerupuk karak. Tada! Bubur pecel khas Boyolalinya sudah jadi nih. Memang paling pas makannya dengan kerupuk gendar atau karak. Wih, ini sih enak sekali. Eits, selain enak, bubur pecel ini juga sangat menyehatkan loh. Khasiat daun adas dan buah bit sudah tak perlu diragukan lagi. Daun adas segar, rendah kalori, tapi tinggi akan vitamin dan mineral yang penting, termasuk vitamin C dan vitamin A. Nah, kalau buah bit sangat bagus untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Karena kandungan nitrat dalam buah bit sama seperti yang terdapat pada sayur berdaun hijau.